يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Siapa yang bisa mengatakan bahwa manusia tidak ada yang pernah menderita? Semua pasti pernah merasakan penderitaan, merasakan ujian, merasakan musibah. Namun tentunya ada yang kadarnya kecil tapi dia merasa berat sekali. Ada juga yang kadarnya besar, tetapi dia merasa ringan. Karena dia berusaha menghadapi berbagai penderitaan, kesulitan, kesusahan dengan sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memandang itu suatu penderitaan, karena begitu nikmat-nikmat yang besar yang mereka raih. Kemudian bagaimana bimbingan Al-Quran mengenai hal ini? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, ya, mintalah pertolongan Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Mungkin ada yang mengatakan atau dia merasa bahwa kesulitan saya begitu sangat berat, bebannya sangat luar biasa, sehingga melebihi daripada kemampuan saya dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ingat bahwa sebetulnya Allah Ta'ala itu pada hakikatnya tidak akan membebankan suatu beban yang melebihi batas kemampuan seseorang. Dan ini ada dikatakan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebankan seseorang di luar dari batas kemampuannya. Artinya manusia pasti mampu untuk menanggung berbagai kesulitan yang dihadapinya. Hanya saja kitanya saja yang merasa, wah ini berat, ini melebihi kemampuan saya. Manusia sendiri, padahal hakikatnya manusia mampu menanggungnya. Kemudian pemirsa tahu tidak pengertian sabar sebetulnya? Karena ada yang pernah mengatakan bahwa saya sudah sabar selama ini, ya, tetapi begitu luar biasa penderitaan saya, jadi saya tidak kuat dan saya memutuskan hal yang lain. Itu sebetulnya bukan pengertian sabar. Secara istilah, setidaknya pengertian sabar itu ada 4. Yang pertama, bertahan terhadap sesuatu atau survive. Yang kedua adalah memikul segala kesulitan, kesusahan tanpa keluh kesah dan tanpa menggerutu. Dan yang ketiga adalah tetap menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan akal sehat. Dan yang keempat, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum ilahi dan juga tuntunan akal sehat. Nah, yang keempat ini yang terkadang orang lupa, tidak memperhatikan bahwa ketika ditimpa suatu masalah, ditimpa suatu musibah, jangan pernah berpikir untuk shortcut atau melintasi atau melebihi atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ilahi dan akal sehat. Terkadang orang ketika merasa begitu beratnya beban ini, kesusahan ini, sehingga adalah bisikan-bisikan biasanya, atau kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang menawarkan melakukan ini dan itu yang sebetulnya itu bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan dan juga tuntunan
akal sehat. Jadi sabar di sini dari keempat poin ini secara umum bahwa sabar itu adalah perilaku aktif ya, bukan pasif diam gitu. Jadi ketika sabar tidak sama dengan diam. Sabar itu adalah aktif untuk bertahan ya, aktif untuk memikul segala kesulitan tanpa keluh kesah dan menggerutu, aktif dalam menjalankan hukum ilahi walaupun dia sedang mengalami kesulitan juga, dan juga menghindari dari hal-hal yang Allah Ta'ala tidak sukai. Jadi ayat ini ya juga mengisyaratkan bahwa umat muslim melalui sabar dan sholat akan mendapatkan kesuksesan dan juga keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi di awal disampaikan bahwa saya sudah sampai batasnya ini, sabar saya sudah mencapai puncaknya atau ada batasnya ya. Sabar saya ada batasnya. Padahal sebetulnya sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ya, bersabarlah dan latihlah kesabaran, tingkatkanlah kesabaran dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Coba dilihat di sini, kita fokuskan kepada isbiru wasabiru warabitu. Jadi bersabarlah, latihlah dan tingkatkanlah kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah suatu hal yang harus terus-menerus dilatih. Ya, semakin baik, semakin ahli dalam sabar ya, maka dia akan semakin baik dalam menghadapi berbagai ujian dan juga kesulitan. Dan tentang sabar ini kita bisa mendapat contoh atau teladan yang paling sempurna dari Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan yang paling sempurna dalam menghadapi berbagai kesulitan yang beliau alami dalam keadaan sabar. Ya, mungkin ada yang bisa menyela bahwa itu kan Rasul Nabi, kita kan manusia. Nah, jangan berpikir demikian, karena Nabi atau Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia juga, bukan dari malaikat. Kenapa Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan manusia juga, bukan dari malaikat? Supaya manusia bisa meneladaninya, supaya manusia bisa menjadikan Nabi atau Rasul itu sosok teladan dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani atau menghadapi berbagai kesulitan dan kesukaran. Jadi sekali lagi bahwa itulah kenapa Allah Ta'ala mengutus utusannya kepada manusia dari kalangan manusia, supaya kita bisa meneladaninya. Jadi jangan pernah kita berpikiran bahwa itu kan Nabi, apalagi Nabi Muhammad, maka beliau punya kesabaran yang luar biasa, sedangkan kita manusia biasa. Jangan berpikir demikian. Justru beliau diutus supaya kita mengikuti beliau, karena beliau juga adalah manusia biasa. Namun perbedaannya hanyalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita amati kesabaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu bukan hanya beliau tampilkan setelah beliau mendapat risalah kenabian, tetapi sedari beliau kecil beliau sudah ya menampilkan apa yang namanya sabar, tidak berkeluh kesah menghadapi berbagai macam kesulitan atau kesukaran yang beliau hadapi. Nih saya kasih dua contoh saja, masa kanak-kanak beliau dan pada masa nubuah.